Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elan, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang diberikan oleh Profesor Dr. Topo Santoso SHMH dengan judul Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. Latar belakang: Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan sekitar 1.340 suku dan 300 etnik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman yang ada di Indonesia ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi menjadi sebuah potensi untuk perkembangan bangsa lebih maju, namun di sisi lainnya dapat menjadi malapetaka apabila tidak dapat mengelolanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang berkembang semakin pesat, masyarakat Indonesia pun termasuk orang yang aktif dalam selancar di dunia maya, pertumbuhan dan perkembangan IPTEK. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai lebih kurang 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Indonesia menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari USA, Brazil, Jepang, dan Inggris. Adapun latar belakang penelitian ini adalah semakin canggihnya teknologi, maka semakin canggih pula kejahatan yang bisa dilakukan manusia. Salah satunya adalah kejahatan di dunia teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan cybercrime. Cybercrime adalah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang dengan menggunakan internet. Banyak cara yang bisa dilakukan para pelaku kejahatan dengan menggunakan internet. Kita harus lebih waspada lagi terhadap kerahasiaan data kita, karena bisa saja data kita tersebut akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dasolen. Undang-Undang ITE dibuat dan disahkan sebagai hal yang tidak terpisahkan untuk menguatkan dokumen digital yang dipandang sebagai alat bukti hukum yang sah dalam transaksi tentang dokumen secara elektronik. Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, Pasal 22 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Dasen mengatur penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, judi daring, hingga pencemaran nama baik menjadi bagian tak terpisahkan undang-undang tersebut. Adapun kasus-kasus yang terjadi di masyarakat di Kota Batam, ada beberapa kasus. Yang pertama adalah kasus atas nama Juanda alias Juan bin Angga Japutra
kemudian kasus Anurlina B alias Andi, kasus Caroline Ervia, kasus Haliza alias Eza binti Amiruddin, dan contoh-contoh kasus yang lainnya. Penerapan dari pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Fakta yang terjadi atau daftar inventarisasi masalah atau DIM. Terjadinya arus politik global dan dalam pembangunan nasional itu akan membentuk suatu tujuan hukum, di mana tujuan hukum itu adalah yang pertama, keadilan sosial, kebenaran, dan yang ketiga, kemanfaatan sosial. Dari arus politik global dan pembangunan nasional, maka terjadilah perubahan sosial di masyarakat yang menimbulkan masalah-masalah sosial. Dan disinilah perlunya netralitas hukum. Netralitas hukum yang pertama, bagaimana jika hukum yang dibuat tidak seperti yang diharapkan? Jika hukum terang-terangan berlawanan dengan prinsip manfaat, haruskah kita mematuhinya atau haruskah kita melanggarnya? 2. Haruskah kita tetap bersikap netral di antara hukum yang memerintahkan kejahatan dan moralitas yang melarangnya? 3. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ini, cukup dengan mengharuskan bahwa pelaksanaannya harus disertai dengan motif atau tujuan, sehingga prinsip kebijakan yang diambil jelas dan tegas serta tidak bertentangan. Kemudian adapun permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. 2. Bagaimana implementasi penanganan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. Dan yang ketiga, bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. 2. Untuk mengetahui implementasi penanganan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. 3. Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. Manfaat penelitian. Menggunakan teori efektivitas hukum oleh Suryono Sukanto yang menyatakan bahwa tentang faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan. Manfaat dan kontribusi secara teoritis, yakni menjelaskan tentang semakin masif dan berkembang kejahatan di dunia teknologi informasi, khususnya menggunakan teknologi internet yang rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Atas dasar ini, maka dibutuhkan teori yang dapat menjadi pijakan dasar dalam melakukan penelitian, yakni teori efektivitas hukum menurut Suryono Sukanto, untuk menganalisis permasalahan terkait efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. Sebab semakin canggihnya teknologi, maka akan mempengaruhi tingkatan kejahatan yang bisa dilakukan oleh manusia. 2. Manfaat dan kontribusi secara praktis stakeholder, bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan penanganan kejahatan dengan menggunakan internet oleh para penegak hukum di Indonesia, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan hakim, yang nantinya mampu
menekan angka kejahatan baru berbasis internet atau new cybercrime. Sebab kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya yang dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Akademisi menambah hasanah perpustakaan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan cybercrime, dan dapat menjadi bahan masukan bagi mereka, para cendekiawan yang berminat untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan sudut pandang penelitian yang berbeda. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka, landasan operasional, cybercrime, penegakan hukum, kemudian jenis-jenis kejahatan cyber, landasan konsepsional, tindak pidana, kemudian pencemaran nama baik, ujaran kebencian, internet transaksi elektronik dan media sosial. Landasan yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 2 dan Ayat 3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM Pasal 22 Ayat 3. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3. Hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, titik triwulan putih. Tinjauan tindak pidana ujaran kebencian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perspektif perbandingan hukum UIN Sunan Ampel 2018. 2. Dian Junita Ningrum dan kawan-kawan dalam kajian ujaran kebencian di media sosial, Universitas Bengkulu 2018. Dan yang ketiga, Sigit Haryawan dan kawan-kawan, penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian. Metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian hukum empiris atau sosiologis, yakni melalui penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum yang dilakukan secara langsung sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Objek penelitian. Data primer. Ditreskrim Suspolda Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, dan Pengadilan Negeri Batam. Data sekunder. Bahan hukum primer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 PUU 6/2008, bahan hukum sekunder, jurnal, dan bahan hukum tersier, kamus hukum. Teknik pengumpulan data, wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Kemudian metode analisis data. Yuridis kualitatif dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat dengan menarik kesimpulan dari fakta yang sifatnya umum dan sifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan sesuai dengan hasil penelitian yang kemudian selanjutnya diberikan beberapa saran. Demikian pemaparan ini dilakukan. Sekian dan terima kasih. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.